Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Belajar OTKP bersama saya, Lia Amalia. Kali ini kita akan membahas mengenai administrasi dalam organisasi. Itu merupakan mata pelajaran administrasi umum di kelas 1. Nah, kompetensi dasar yang pertama yaitu memahami administrasi dan mengelompokkan jenis-jenis administrasi. Mari kita mulai. Pembelajaran kita kali ini yang pertama yaitu pengertian. Ya, kita diharapkan bisa tahu pengertian administrasi secara sempit maupun secara luas. Kemudian unsur, fungsi dan proses administrasi ya. Unsurnya ada 8 dan fungsinya administrasi itu ada 4. Kemudian ada jenis-jenis administrasi. Mari kita mulai. Yang pertama, pengertian administrasi. Nah, pengertian administrasi itu ada secara etimologi, ada juga menurut pengertian para ahli. Untuk secara etimologi, administrasi berasal dari bahasa Belanda yakni administrati, artinya kegiatan yang mencakup ketatausahaan dan manajemen sumber daya. Kemudian untuk dari bahasa Inggris itu administration bermakna kegiatan dalam setiap usaha kerjasama untuk mencapai tujuan. Dan yang terakhir dalam bahasa Latin yaitu ad dan ministrate, di mana ad itu artinya kepada dan ministrate artinya melayani atau mengabdi. Nah, jadi menurut William H. Newman, administrasi sebagai pedoman atau petunjuk kepemimpinan dan pengawasan dari usaha-usaha sekelompok orang untuk mencapai tujuan bersama. Nah, bisa disimpulkan, jadi administrasi adalah proses pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh 2 orang ataupun lebih secara bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan tertentu, seperti itu. Itu adalah pengertian administrasi. Nah, administrasi juga pengertiannya ada 2 versi ya, dalam arti luas dan dalam arti sempit. Untuk arti luas artinya adalah administrasi itu kegiatan kerjasama yang dilaksanakan 2 orang ataupun lebih berdasarkan pembagian kerja tertentu secara rasional dan mendaya gunakan sumber-sumber untuk mencapai tujuan yang efektif dan efisien. Nah, menurut Profesor Dr. Prajudi Atmosudirjo di Lembaga Administrasi Negara, administrasi dalam arti luas tersebut dapat ditinjau dari 3 sudut pandang, yaitu administrasi sebagai proses, yang kedua administrasi sebagai kegiatan usaha atau fungsional, dan yang ketiga administrasi itu sebagai institusi atau kelembagaan atau kepranataan. Jadi cukup luas banget ya. Selanjutnya administrasi dalam arti sempit nih. Jadi dalam arti sempit administrasi itu mencakup kegiatan teknis ketatausahaan atau clerical work. Biasanya kegiatannya itu catat mencatat, surat menyurat, pembukuan ringan, ketik mengetik, dan agenda. Seperti itu. Itu untuk pengertian administrasi dalam arti luas maupun arti sempit ya. Selanjutnya kita beralih ke unsur, fungsi, dan proses administrasi. Nah, unsur administrasi itu ada 8. Yang pertama, organisasi. Apa sih organisasi? Kita tentunya anak-anak semua pernah ya berada dalam suatu organisasi, baik itu waktu SMP ataupun sekarang ya. Jadi organisasi itu adalah kegiatan kerjasama antara 2 orang atau lebih tentunya dalam suatu wadah gitu ya, untuk mencapai tujuan tertentu, dan tujuan tersebut sudah disepakati bersama ya. Jadi gitu. Jadi memang di dalam organisasi ada kegiatan kerjasamanya harus ya. Selanjutnya unsur administrasi itu yang kedua adalah manajemen ya. Manajemen itu adalah kegiatan yang fungsinya untuk merencanakan, mengorganisasikan, membimbing, menggerakkan, serta mengawasi kegiatan tersebut
Untuk apa? Mengawasi sekelompok orang serta mengerahkan semua fasilitas kerja sehingga tujuan dari kerjasama tadi yang telah dilakukan itu dapat tercapai dengan baik. Jadi pada intinya semuanya adalah untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Selanjutnya unsur administrasi yang ketiga adalah informasi. Nah, informasi itu adalah rangkaian kegiatan menghimpun, mencatat, mengolah, menggandakan, mengirim, dan menyimpan semua bahan keterangan yang berisi informasi yang diperlukan dalam usaha kerjasama. Dan yang keempat, unsur administrasi keuangan. Rangkaian kegiatan mengelola sumber dana dan penggunaan dana dalam usaha bersama gitu. Kemudian unsur administrasi yang kelima adalah personalia atau kepegawaian ya biasanya. Maksudnya adalah rangkaian kegiatan, fungsinya untuk apa? Untuk mengatur serta mengurus masalah tenaga kerja yang diperlukan dalam usaha kerjasama itu tadi. Unsur administrasi yang ke-6 yaitu humas atau hubungan masyarakat. Fungsinya untuk apa sih? Untuk menciptakan sebuah hubungan yang baik ya antara perusahaan dengan masyarakat sekitar maupun hubungan antar lembaga gitu ya. Sehingga apa? Memperoleh banyak dukungan tentunya. Kemudian selanjutnya unsur administrasi yang ke-7 adalah perbekalan. Perbekalan itu apa sih gitu? Ini bukan bekal yang sehari-hari kita laksanakan ya atau kita alami gitu, enggak. Perbekalan di sini artinya rangkaian kegiatan untuk mengadakan. Jadi membuat ada, mendaftar, mengatur, memakai, memelihara serta menghapuskan seluruh perlengkapan yang tidak dibutuhkan lagi dalam sebuah kantor gitu. Jadi perlengkapan-perlengkapan yang ada itu diatur, yang tadinya nggak ada menjadi ada, kemudian diatur, dikelola dengan baik sampai ke proses dihapuskan gitu apabila sudah tidak dibutuhkan lagi. Jadi proses panjang ya. Unsur administrasi yang terakhir yang ke-8 yaitu komunikasi. Fungsinya untuk menyampaikan warta, berita atau keterangan dari satu pihak ke pihak lain ya dalam rangka kerjasama gitu ya. Itu adalah unsur administrasi. Kita lanjut ya. Baik, selanjutnya yaitu fungsi administrasi. Sebelumnya mungkin kalian sudah tidak asing ya dengan istilah POEK atau POAK atau POAC ya. Biasanya di latihan dasar kepemimpinan siswa itu suka ada ya. POAC itu apa? Planning, organizing, actuating, dan controlling. Planning sesuai dengan artinya dalam bahasa Indonesia yaitu perencanaan tujuan yang ingin dicapai. Jadi fungsi administrasi itu untuk merencanakan tujuan. Fungsi administrasi yang kedua yaitu organizing atau pengorganisasian. Untuk apa? Untuk mengembangkan hubungan kerja ya antar sesama orang di dalam suatu organisasi. Yang ketiga yaitu actuating atau penggerakan sumber daya ya, itu adalah implementasi dari planning yang tadi. Dan yang terakhir adalah fungsi controlling atau pengawasan serta pengendalian secara terus-menerus gitu. Bisa dipahami? Kita lanjut ya. Nah, selanjutnya kita ke proses administrasi ya. Proses administrasi yang pertama adalah 1. Perumusan atau penetapan tujuan. Yang kedua adalah penyusunan dan penentuan program kerja. Jadi dari tujuan yang tadi sudah ditetapkan langsung di breakdown lagi lebih detail ke program kerja sehingga bisa dilaksanakan dengan baik gitu ya, dengan jelas gitu. Yang ketiga adalah pemilihan struktur organisasi dan tipe organisasi. Jadi kan struktur dan tipe organisasi itu sangat beragam ya. Jadi kita harus memilih ya struktur dan tipe mana yang sesuai dengan organisasi kita gitu. Karena tiap organisasi pun tujuan serta tipenya berbeda.
Kemudian proses yang keempat yaitu penggerakan anggota organisasi dalam kegiatan operasional sehari-hari si organisasi tersebut ya, dalam rangka mencapai tujuan yang ditetapkan di awal. Dan yang kelima, mohon maaf tertutup layarnya. Yang kelima adalah sudah biasa ya, di akhir akan selalu ada pengawasan, pengendalian, biasanya penilaian hasil akhir dan penetapan sistem yang unggul gitu. Jadi setelah kita melakukan pengawasan dan evaluasi, kita bisa tahu nih sistem yang paling baik itu yang seperti apa gitu. Dan akan terus berproses lagi kembali ke step awal gitu, terus menerus ya, sehingga mendapatkan sistem yang lebih baik untuk mencapai tujuan dari organisasi. Yang ketiga, kita akan membahas mengenai jenis-jenis administrasi. Secara garis besar, administrasi itu dibagi menjadi dua ya. Yang pertama, administrasi negara, yang kedua, administrasi niaga. Administrasi negara itu apa? Kegiatan yang dilakukan oleh seluruh aparatur pemerintah untuk dalam usaha mencapai tujuan suatu negara, sedangkan untuk niaga adalah keseluruhan kegiatan yang berhubungan dengan kegiatan perniagaan atau bisnis ya, yang dilakukan oleh organisasi niaga seperti itu. Namun, menurut Profesor Dr. Prayudi, administrasi itu dibagi menjadi 4 golongan. Yang pertama tadi sama ya, administrasi negara dan administrasi niaga. Yang ketiga itu administrasi internasional, dan yang keempat administrasi sosial. Administrasi internasional adalah suatu organisasi internasional yang punya juga tujuan yang bersifatnya juga internasional. Sedangkan administrasi sosial ya sama ya, suatu kegiatan badan usaha sosial. Jadi tergantung dari lembaganya seperti apa. Ada negara, ada niaga, ada secara lingkup internasional, dan ada juga yang sosial. Nah, kemudian ada juga pembagian jenis administrasi berdasarkan pokok kajiannya. Yang pertama yaitu administrasi publik atau publik ya. Kajian yang mempelajari 3 elemen penting dalam bernegara ya. Ini kaitannya dengan PKN ya. Kita tahu ada 3 lembaga, yaitu lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Itu berkaitan dengan administrasi publik. Kemudian jenis administrasi berdasarkan pokok kajian yang kedua adalah administrasi pembangunan. Biasanya administrasi ini oleh pemerintah ya, untuk mewujudkan pembangunan yang telah direncanakan sebelumnya. Dan yang ketiga yaitu administrasi lingkungan hidup, di mana proses kegiatan juga yang dilakukan oleh pemerintah serta masyarakat ya saling bekerja sama untuk mewujudkan wawasan lingkungan tanpa mengesampingkan kualitas manusia dan lingkungan, seperti itu. Jadi antara pemerintah dan masyarakat saling bekerja sama ya. Cukup sekian pemaparan dari saya hari ini. Terima kasih atas perhatian semua. Mohon maaf atas segala kekurangan. Jika ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.